Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang berikut, yaitu dua bangun yang sebangun. Oke, materi berikut itu materi berikut itu adalah dua bangun yang sebangun. Nah, dua bangun yang sebangun di sini itu kita harus mencari persamaan antara dua bangun datar. Oke, contohnya seperti ini. Persegi panjang yang pertama ini A, kita tandai dia. Nah, dan persegi panjang yang kedua itu kita tandai dengan B. Nah, di sini itu alasnya itu 4 cm dan tingginya itu 2 cm. 2 cm. Oke. Untuk B alasnya itu 8 cm dan tingginya itu 4 cm. Oke. Nah, di sini kita harus mencari perbandingan. Kita mencari kesebangunan dari bangun-bangun yang sudah ada di papan. Oke, jadi untuk mencari kesebangunan dari dua bangun tersebut, kita harus memasukkan angka-angka yang ini ke dalam satu tabel. Oke, kita akan buat tabelnya. Nah, tabelnya ini, tabelnya seperti ini. Yang pertama itu ukuran panjang, kedua itu lebar. Oke, di sini yang pertama itu persegi panjang. Yang kedua persegi panjang B. Persegi panjang B. Oke, yang berikut itu di sini itu perbandingan. Oke, sini kita akan menulis perbandingan. Oke, yang pertama persegi panjang ini panjangnya itu 4 cm, lebarnya itu 2 cm. 2 cm. Nah, untuk persegi panjang B, di sini lebarnya itu 8 cm, panjangnya itu 8 cm, lebarnya itu 4 cm. Oke, perbandingannya itu untuk panjang itu 4 berbanding 8, untuk lebarnya itu 2 berbanding 4. Oke, mari kita cari 4 itu habis dibagi 1, 8 habis dibagi 2, seperti itu. Berarti 8 berbanding 4 berbanding 8 sama dengan 1
1 berbanding 2. Nah, untuk 2 berbanding 4 sama dengan 1 berbanding 2 juga. Oke, jadi kesebangunan antara ini atau perbandingan antara persegi panjang A dan persegi panjang B itu adalah 1 berbanding 2. 1 berbanding 2. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik yang berikut. Nah, topik yang berikut yaitu bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Bangun sebangun bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Oke, jadi di sini contohnya itu seperti pada persegi 4 ini. Ini lebarnya itu 4 cm. Panjangnya itu 4 cm, lebarnya itu 3 cm. Nah, di sini kita akan mencari kesebangunannya yang ukurannya itu lebih besar. Nah, untuk mencari ukuran yang lebih besar di sini kita harus masukkan angka-angka ini dulu ke dalam sebuah kolom. Nah, kolomnya ini yang untuk yang pertama itu bangun awal. Bangun awal. Nah, kolom yang berikut itu bangun baru. Bangun baru atau yang lebih besar. Oke, sekarang perbandingan. Di sini ditulis perbandingan. Oke, yang di sini panjang, ini lebar. Oke, jadi di sini perbandingannya itu 1 berbanding 3. Bangun awal itu 1, bangun berikut itu 3. Nah, panjang bangun awal bangun awal itu 4 cm, lebar bangun awal 3 cm. Oke, jadi di sini kita tulis untuk bangun barunya itu kita lihat perbandingannya, yaitu 1/3. Bukan 1/3. Di sini 3/1 dikali dengan panjang bangun awal 4 sama dengan 12 cm. 12 cm. Nah, yang berikut A3/1 dikali lagi dengan lebar bangun awal, itu 3 sama dengan 9 cm. Seperti itu. Maka
untuk bangun barunya itu ukurannya itu 12 cm dan ukuran panjangnya itu 12 cm dan lebarnya itu 9 cm. Oke, mari kita gambar. Oke, panjangnya itu 12 cm, lebarnya itu 9 cm. Oke, seperti ini. Jadi bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Jadi di sini ukurannya itu panjangnya itu 4 cm, lebarnya itu 3 cm. Kalau sudah ditulis ke bangunan yang baru itu panjangnya itu 12 cm dan lebarnya itu 9 cm. Kita masuk ke topik berikut, yaitu mencari skala. Oke, untuk mencari skala ini kita harus memperhatikan satu gambar denah. Nah, di sini akan Bapak contohkan contohnya seperti gambar denah basar berikut. Denah basar. Oke. Oke, di sini basar. Oke, di atas sini terdapat stand kelas 1. Di sini stand kelas 2. Stand kelas 3. Oke, stand kelas 3. Nah, di sini terdapat stand koperasi. Stand koperasi. Nah, stand koperasi di sini ada stand kelas 4. Kelas 4, di sini kelas 5. Kelas 5 di sini kelas 6. Oke, di sini kelas 6. Sekarang kita melihat kerja kelompok dari Edo dan teman-teman. Nah, setelah mengukur lebar lapangan sebenarnya, lapangan untuk melakukan kegiatan basar tadi, maka mereka menulisnya ke dalam satu kolom. Di sini ukuran oke. Oke, jadi di sini untuk ukuran sebenarnya mereka dapat 40 meter dan lebarnya itu 30 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah ukuran pada denah. Ukuran pada denah yang diketahui di sini cuma ukuran lebarnya saja, jadi 15 cm. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari panjangnya. Panjangnya itu berapa? Oke, mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi di sini sebelum kita mencari
mencari ukuran pada denahnya itu kita harus pertama-tama kita harus mengubah ukuran dari meter ke sentimeter dulu. Ukuran lapangan sebenarnya tadi kan dalam bentuk meter. Nah, kita harus rubah dia ke dalam bentuk sentimeter agar dapat mencari ukuran pada denahnya. Nah, sekarang ukuran yang sebenarnya tadi lebarnya itu 40 meter. Oh, ini panjang. Sorry. Panjangnya itu 40 meter, lebarnya itu 30 meter. Nah, kita akan transfer ke sentimeter. Nah, 40 meter itu sama dengan 4000 cm. 30 meter sama dengan 3000 cm. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita hitung perbandingan lebar pada denah dan lebar lapangan sebenarnya. Nah, untuk lebarnya itu tadi sudah diketahui itu 15. Nah, di sini perbandingan pada denah dan perbandingan pada ukuran sebenarnya. Nah, ukuran pada denah tadi itu 15 cm. Oke. Nah, ukuran sebenarnya itu dia berbanding 3000 cm. Ini sudah dalam bentuk cm. Jadi ini ukuran sebenarnya tadi dengan berbanding dengan ini. Oke. Jadi di sini kita dapat nulis seperti ini, 15 per 3000. 15 per 3000 sama dengan 1 berbanding 200. Oke, seperti itu. Kita mencari lebar pada denah. Kita akan mencari lebar pada denah. Nah, untuk mencari lebar pada denah kita harus menggunakan perumpamaan X. Perumpamaan X. X per panjang panjang sebenarnya. Sama dengan X per panjang sebenarnya sama dengan lebar denah. Jadi di sini X per panjangnya sebenarnya per lebar denah sama dengan lebar denah per lebar sebenarnya. Nah, di sini X per panjang sebenarnya tadi itu 4000 sama dengan, nah di sini lebar denah tadi itu 15 per 3000. 15 per 3000. Di sini X sama dengan 15 per 3000 dikali dengan ini, 15 per 3000 dikali dengan 4000 sama dengan, kita kali ini dan ini dikali.
15 dikali 4. Ini 15 dikali 4.000 sama dengan 60.000 per 3.000. Nah, 60 bagi 3.000 sama dengan 20. Seperti itu. Jadi ukuran X ini X sama dengan 20. Berarti panjang pada denah itu sama dengan 20. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu mencari jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya itu yang paling utama di sini adalah skala. Kita harus memiliki skala. Oke, jadi yang paling pertama di sini adalah kita harus memiliki skala. Oke, contohnya seperti pada denah yang tadi, denah pasar, kegiatan pasar tadi, di situ terdapat stand kelas 5. Oke, kita ambil contohnya seperti coupling stand kelas 5. Nah, couplingnya itu berbentuk persegi panjang. Di sini stand kelas 5. Oke, stand kelas 5. Panjangnya itu 4 cm. Lebarnya itu 3 cm. Nah, di sini kita harus di sini kita akan mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Ini kan jarak pada denah. Nah, sekarang kita mau mencari jarak sebenarnya. Nah, di sini kita harus memerlukan skala. Skala. Nah, skala yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini yaitu 1 bar. Skalanya 1/100. Oke, jadi di sini ketika dimasukkan sudah dikali 4 kali 100, maka di sini 4 meter. Jawabannya itu 4 meter. Nah, di sini kan 4 cm, tapi setelah dikalikan dan dimasukkan ke ukuran yang sebenarnya, dia menjadi 4 meter. Nah, di sini kita kalikan lagi lebarnya. Lebarnya itu 3 dikali dengan 3 cm dikali dengan 100, maka hasilnya itu adalah 300 cm. Ketika kita transfer atau kita masukkan ke dalam bentuk meter, maka di sini menjadi 3 meter. Maka ukuran stand kelas 5 panjangnya itu 4 meter dan lebarnya itu 3 meter. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti? Apabila belum ada yang dipahami, silahkan bertanya. Jadi ketika tidak ada yang bertanya lagi, maka pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatannya, semoga sehat terus. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini kita telah belajar tentang skala. Nah, skala di sini itu terbagi lagi menjadi 6 bagian. Oke, jadi yang pertama itu pecahan senilai, yang kedua itu perbandingan senilai, yang berikut itu 2 bangun sebangun, terus bangun sebangun dengan ukuran lebih besar, mencari skala, dan mencari jarak sebenarnya. Nah, di hari ini kita telah mempelajari ini semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya bagi yang mau bertanya. Jika tidak